retreat eh, pengurus. Bun, tolong unmute lagi Pak Bun. Ya, Oke, thank you. oke. Yes, saya akan mulai. Saya masih pakai TB1 dulu ya, Ibu Bapak. Saya belum sempat ngecek dengan TB2, tetapi paling tidak kurang lebihnya ada hal-hal yang sama. Eh, Pengkalimatan saja yang mungkin yang berbeda, tapi intinya sama. Kita mulai dari ayat 1. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sichem. Dipanggilnya para tua-tua Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Ini mengingatkan kita yang lalu. Pasal 23, kita bisa mengetahui sama ayat 1 dan 2, ini kali kesekiannya Yosua mengumpulkan para orang Israel. Tentu yang disebut semua suku di sini adalah sekali lagi berkaitan dengan keterwakilan mereka. Ini format format penggunaan kalimatnya sama sehingga kita bisa mengetahui ini kali kesekian setelah Yosua mengatakan dirinya tua dan lanjut usia. Oke, kita mau ngomongin tentang Sichem. Sichem ini kurang lebih ada di sini nih posisinya. Itu ada Sichem ada Silo. Di atasnya, di utaranya Samaria. Ini posisinya kurang lebih di daerah ini. Ya, Sichem ini dekat Silo. Silo ini kota keagamaan Israel selama 300 tahun sebelum pindah ke Yerusalem. Yerusalem ada di sini. Jadi semula kota keagamaan utama dari orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu ada di Silo, begitu ya. Disebut juga kota suci pada saat itu, dan kemudian berikutnya dipindahkan ke Yerusalem. Sichem dekat dengan Silo adalah kota yang ramai jalur perdagangan. Ini jalur perdagangan yang menuju ke utara dan ini juga nantinya menuju ke selatan. Sichem adalah kota penting di mana Abram mendirikan mezbah setelah dijanjikan Tuhan bahwa negeri ini, Kanaan ini, akan diberikan kepada keturunan Abram. Ini ada di Kejadian 12. Jadi penting kota Sichem ini ketika kita membaca ayat 1, kita mengetahui Israel di Sichem. Jadi Yosua tidak sembarangan milih kota. Ini kayak ini ya, sekarang capres-capres nggak sembarangan safari ya. Safarinya mesti memiliki tujuan-tujuan tertentu. Nah, ini Yosua juga sama pada saat itu dia pinter sebagai pemimpin dan ingin mengatakan sesuatu yang akan dibicarakan kemudian, dia memilih Sichem yang dekat Silo. Silo ini menjadi tempat penting ya, tadi sudah diketahui. Sichem juga adalah kota singgah pertama setelah Yakub kembali dari Padan Aran, dari Mesopotamia. Mesopotamia itu ada di sebelah timur sini, gitu ya, di sebelah timurnya. Nah, ini adalah kotanya Abram mendirikan Mesbah, kotanya Yakub setelah melancong ke Padan Aran, lalu juga di Sichem, tulang-tulang Yusuf dikuburkan. Ini nanti akan menjadi tempat penting. Yosua 24 sesudahnya ayat 32 dan dicatat di Kisah 7 ayat 16. Itu nanti Yusuf akan dimakamkan di Sichem. Nah, jadi kalau kita lihat kan, ingatlah engkau akan Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Yusuf. Nah, jadi pentingnya pemilihan ini karena bapak-bapak leluhur mereka ber apa ya, bertaut historis, historically dengan kota ini, dengan kota Sichem ini. Dan di Sichem ini juga, kalau kita waktu itu masih ingat Yosua 8 ya, menuliskan ulang 10 hukum yang diterima Musa. Jadi ini adalah kota yang nggak sembarangan. Kenapa nggak milih daerah yang lain? Karena disitulah ada kejadian-kejadian ini. Ini dari ayat yang pertama. Kota Sichem yang dipilih. Nah, saya menggambarkan malam hari ini dengan alur waktu ya, Bapak Ibu ya. Saya akan mempermudah, semoga mempermudah. Gitu ya. Kita akan membicarakan Yosua 24 ayat 1 sampai 13 sampai nanti bersambung begitu ya. Itu dengan alur waktu yang demikian. Saya akan mulai dari ayat yang kedua. Kenapa saya menggunakan alur waktu? Karena ayat yang kedua kita menjumpai seorang tokoh yang dibicarakan Yosua bernama Terah. Saya bacakan dulu.
Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Oke, ini berkata itu menggunakan kata amar. Berkatalah Yosua. Nah, berkatalah Yosua sebenarnya dia ingin mendeskripsikan dan sekaligus memberikan petunjuk dan penegasan tentang beberapa hal. Jadi dia berkata, mulai dengan perkataan ini dan seterusnya itu adalah penegasan Yosua terhadap apa yang ingin dia sampaikan, khususnya imannya kepada Allah. Ini saya dapat gambarnya dari internet, semoga tepat, tapi ini terah gitu ya. Nah, semua hal ini, orang-orang Israel ini berawal dari orang yang namanya Terah. Siapa Terah ini? Ia adalah tokoh agama Samawi. Sebenarnya disebut juga dalam beberapa ini ya pembahasan ya. Di Tanakh disebut, kemudian di Al-Quran juga disebut sebagai Azar, ayahnya Ibrahim. Sama, catatannya sama. Beribadah kepada Allah lain. Bahkan di Al-Quran disebut bahwa dia adalah pembuat berhala yang disembah masyarakat. Jadi ini menarik nih, agama Samawi berasal eh, apa namanya menarik satu tokoh yang ada ini. Agama Samawi itu Yahudi, Kristen, dan Islam. Itu memiliki catatan tentang Terah ini. Dan ia adalah seorang yang dikatakan tidak percaya kepada Allah, tetapi beribadah kepada Allah lain. Nah, awalnya dari orang ini, satu orang ini. Oke, memang tidak banyak catatan tentang Terah di Alkitab. Kejadian 11 saja kita bisa menemukan beberapa hal penting di sana. Ia mempunyai 3 anak, Abraham, Nahor, Haran. Haran mati muda di Ur Kasdim. Setelah Haran mati, Terah melakukan perjalanan ke Kanaan, tetapi meninggal di tengah perjalanan di daerah yang bernama Haran. Jadi kalau kita bahas tentang Alkitab, kadang ada nama-nama tokoh yang sama, tapi ternyata itu orangnya beda. Ada tempat yang sama, tapi eh, ternyata berada di wilayah yang berbeda. Nah, ini ada orang namanya Haran, anaknya Terah yang mati. Nanti Terah mati di daerah bernama Haran. Nah, kurang Benar. lebihnya kurang lebih begitu ya. Jadi kalau ngomong Haran, Haran, Haran harus paham. Nanti kita juga akan ketemu Amori 1 dan Amori 2. Ini menarik. Sama menggunakan kata Amori, tapi saya menemukan ada catatan penting. Nah, mulainya sebenarnya dari mana sih? Nah, saya ingin mengajak kita jalan-jalan ya. Ur itu di sini. Kira Iya, daerah sini. Babilonia. Saya belum pernah ke sini, Pak Jarwo. Nanti kita jalan-jalan ya, kita Cuman jalan-jalan. Tio yang ke situ. Ya, ini Ur di sini. Lalu kemudian Harannya di sini. From Ur to Haran nih. Harannya di Ini sini. arahnya situ. Ya. Jadi setelah anak ketiga dari Terah mati, Terah pergi menuju Kanaan, tapi mati di sini. Nama anaknya Haran. Terah mati di Haran. Nah, semoga nggak mumet mendengarkan dan membacanya. Nah, ini nanti kita menarik. Sampai ayat 13 kita akan menemukan bahwa keluarga Terah yang kemudian menjadi bangsa Israel ini akan pergi keliling-keliling dunia ini, kira-kira begitu ya. Nanti balik ketemunya di sini. Nah, mulainya dari sini. Oke. Nanti ini sekedar intermezzo mumpung ingat. Nanti ketika pembuangan, dia dibuang dari sini kembali ke sini lagi. Jadi awalnya dari sini, muter ke sini, dapat Balik ke tanah situ lagi. Kanaan, dibuang, lalu pergi ke sini. Gitu kan. Setelah Bar Kokhbah, bangsa Israel diusir lagi dari sini. Menyebar kemana-mana. Sekarang, di zaman modern, mereka balik lagi dengan istilahnya gerakan Zionisme itu tadi. Nah, jadi Hmm. sebenarnya aslinya, kalau ditanya, mbahnya orang Israel itu orang mana sih? Ur. Lalu dia pergi merantau ke sini, merantau ke sini, merantau ke sini. Nanti akhirnya ke sini. Kita mulai dari Terah dulu, Terah berhenti di sini, di Haran. Oke, itu dot yang pertama. Kita masuk dot yang kedua. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan.
aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Nah, ini kita teringat, ini Yosua ini apal betul ya cerita tentang Taurat Musa ya, kira-kira begitu ya. Jadi dia mengajak bangsa Israel mulai mengenang dari Terah. Terah ini punya anak Abraham, Nahor, dan Haran. Lalu Abraham yang akhirnya dipilih oleh Allah untuk menyembah Allah dan diberkati Allah. Naskah ini similar dengan naskah yang dipunyai di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran, Abraham itu pergi meninggalkan ayahnya. Ia minta maaf karena ayahnya menyembah berhala, maka ia meninggalkan ayahnya itu. Nah, kurang lebih Abraham di dalam Yahudi dan Kristen juga memiliki titik berangkat bahwa dialah yang nanti akan apa namanya? Dialah yang akan menjadi bapa orang percaya. Dan sampai hari ini betul. Semua agama samawi berangkat dari apa yang kita yakini sebagai Abraham dan Ibrahim. Berangkatnya dari sini. Oke, nggak banyak catatan, tapi sekali lagi Abraham tentu melanjutkan ya, melanjutkan perjalanan lewat sini, kira-kira begitu. Lalu akhirnya Abraham juga sempat sampai Mesir, ya, kayak sempat sampai Mesir, sampai pura-pura istrinya bukan sebagai istrinya itu kan, yang Mm-mm. ceritanya itu di Kitab Kejadian. Jadi Abraham sudah mengalami perjalanan sampai sini juga, sampai daerah Mesir. Terusan Suez belum dibangun. Ya, oke. Yang keempat, ayat yang keempat. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Nah, dari Ishak tadi, lalu Ishak ini kemudian kepadanya diberikan anak kembar Yakub dan Esau. Yakub ini diberi nama Yakub karena keluar sambil megang tumitnya Esau gitu ya. Itu oleh karenanya disebut sebagai Yakub. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedangkan Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Masih ingat kenapa pergi ke Mesir? Parah. Kekeringan dan harus mencari kehidupan dan akhirnya ketemu sama Yusuf. Nah, Esau dan Yakub, Kejadian 25 ayat 26, sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Daerah Seir mungkin diambil dari orang Hori bernama Seir. Ini catatan Kejadian 36 ayat 20. Ini masih kemungkinan ya. Sekarang daerah Petra, Yordania, tempat yang tandus. Ini daerah Seir yang diberikan kepada Esau. Ini daerah Seir. Di mana itu? Di wilayah ini. Di wilayah ini, Seir. Oke. Jadi haknya eh, Yakub itu di sini. Haknya Esau itu di sini. Oke. Tapi Musa memberikan kepada anak-anak Yakub daerah situ juga kan? Nah, itu juga. Ya, ini memang konflik keluarga sih awalnya. Kalau mau dibilang, ini kayaknya butuh butuh EM, AM atau MM nih kalau mereka sudah ada di zaman sekarang. Jadi jadi butuh komisi keluarga karena Iya. ini sebenarnya mulai dari Terah anak-anaknya, lalu nanti kita lihat juga akhirnya Kanaan itu sendiri sebenarnya juga bagian dari anak-anaknya. Nanti kita bahas ya. Loh. Saya saya kasih clue-nya saja. Nah, ini mulai dari ini dulu deh. Yakub dan Esau dulu tadi. Kita sudah paham ya. Tadi Ya. tempatnya ada di wilayah timur, Ur, Terah mati di Haran. Abraham itu melewati sini dan dijanjikan bahwa ini akan menjadi tanah tanah wilayahmu dan Semuanya. akan bertambah banyak. Lalu pergi ke Mesir. Nah, Mesir ini punya pertalian yang kuat dalam sejarah Israel ya. Jadi pergi ke Mesir, balik lagi ke sini, lalu apa namanya? Ishak, Ishak tinggal di sini, ada kekeringan, balik lagi ke Mesir. Yesus kalau tidak salah ya Pak Jarwo juga dilarikan ke Mesir gitu ya. Ya. Ada apa dengan Mesir? Ini Mesir ini ternyata baik sekali, tetangga yang baik, tempat pelarian gitu ya, tempat pelarian ke sana. Nah, ini menarik ya. Kita ingat di sini dulu ya, wilayah ini yang nantinya kita akan kenal dengan wilayah Amorit, ada wilayah Edom,
dan Moab begitu ya. Ada di wilayah ini Ya. juga. Ada di wilayah ini juga. Esau. Oke. Alon-alon aja supaya bisa dicerna dengan lebih nyaman. Ayat 5, 6, dan 7. Tak gabung sisan. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap di antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Musa dan Harun. Nah, ini mulai tokoh lain setelah Esau dan Yakub, yaitu tokoh yang penting dalam tradisi Israel. Bahkan menurut kisah ketika menyempatkan diri berjalan ke sana, ada beberapa keluarga atau mungkin juga mereka gitu ya, kalau ada jamuan makan satu kursi kosong untuk Musa, katakanlah gitu ya, untuk pemimpin tertinggi mereka. Nah, ini menarik. Keluaran 3 ayat 10. Jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ini catatan kunci penugasan SK-nya Musa dan Harun Hmm. untuk berangkat ke Mesir dan membawa keluar bangsa Israel. Mengingatkan bapa iman penting dalam Israel, yaitu Musa. Dan nantinya juga kita mengingatkan keturunan Harun yang akan menjadi pengelola pengelola rumah ibadah. Mengingatkan panggilan, karya, dan keluaran sampai pengembaraan di padang gurun. Ayat 5 sampai 7, ini kata-kata dari Yosua yang mengingatkan juga penyertaan Allah di padang gurun. Bahkan terakhir membebaskan mereka, ini pembebasannya di ayat 7 ditekankan. Kenapa? Karena waktu nyebrang, disitulah Fir'aun itu menyerah ngejar-ngejar orang Israel. Betul ya? Kan tadinya dia mencoba lagi, coba lagi. Kasih itulah belum menyerah. Kasih itulah 1, 2, 3, sampai 10, belum menyerah. 10 sudah sedikit menyerah ketika anak sulungnya mati. Tetapi begitu orang Israel jalan keluar, kayaknya dia menyesal. Sehingga udah kejar aja lagi lah. Kejar lagi. Nah, kejar lagi. Nah, disinilah penutup ayat yang ketujuh ini ayat penting. Menutup kisah bangsa Israel di tanah Mesir. Dengan tertutupnya juga Laut Teberau ketika orang-orang Mesir mengejar mereka. Kita banyak belajar peta hari ini, geografi ya, Bapak Ibu. Nanti minggu depan ulangan. Hmm. Jadi kita lihat ya, ini Israel di sini. Oke, tadi Ur di sini, Haran di sini, Tuh. ya. Ur, Haran, Kanaan, Abraham sempat ke Mesir, balik lagi ke Israel. Yakub, sorry, Ishak gitu ya. Yakub ya, Esau dan Yakub, benar Yakub ya. Ya, Yakub, ya, lalu Bu. kemudian Yusuf ada di sini, mengembara di sini karena kekeringan. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Tapi jalurnya kita bisa lihat nih. Ini kurang lebih tulisannya ya, possible route of the Exodus. Kemungkinan. Jadi nggak ada yang tahu. Tapi berdasarkan cerita dari Alkitab, kita bisa menduga, mendekati kemungkinan yang ada. Mulainya dari sini, tulah-tulah ada di sini. Musa kemudian mengajak umat Israel jalan sampai sini. Kenapa diduga di sini? Karena ini celah sempit. Ya, celah sempit yang memungkinkan spekulasi non-iman, artinya spekulasi kejadian geografis sebuah wilayah surut dan sebagainya, kan ada yang mempertanyakan. Saya nggak mempermasalahkan pemikiran non-iman. Mau pakai spekulasi itu ya boleh, tetapi yang jelas Allah menyertai mereka. Dengan cara apapun, dengan cara yang ditulis Alkitab, Allah menyertai mereka. Lalu muter ke sini nih. Dung 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 di sini. Sampai di sini lalu muter-muter lah udah di sini. Kira-kira muter-muter di padang gurun.
Sampai kemudian akhirnya Musa mengantarkan di wilayah ini. Ini Gunung Nebo. Gunung Nebo di sebelah timur Laut Mati. Ya, ini Gunung Nebo. Terakhir Musa ada di sini. Yosua juga mengingatkan di ayat 8. Aku membawa kamu ke negeri Amori. Saya kasih tanda kurung 1 karena ada kemungkinan ini berbeda dengan yang disebutkan nanti di ayat berikutnya. Saya kasih tanda 1. Yang diam di seberang sungai Yordan dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu. Sehingga kamu menduduki negerinya sedang mereka kupunahkan dari depanmu. Nah, setelah sampai wilayah ini, jadi mereka itu melipir lewat pinggirannya Moab ke daerahnya orang Amori dulu atau Amorite bahasanya ya Amorite piye bacane mbuh pokoknya Amori gitu ya. Di sini nih Amori. Moab ada di sini. Nah, kita mengetahui di sini dari peta ini. Jadi bangsa Israel itu melipir lewat sini menuju di sini. Ini dicatat dalam Bilangan 21 ayat 21 sampai 30. Mereka mengalahkan Og dan Sihon. Oke, ini orang-orang Amori yang punya wilayah di sini. Mereka catatan yang berjaya di bawah kepemimpinan Pak Bu ini freeze ya, Pak Jarwo. Ya, iya tuh. Oh, gak stabil kayaknya ya. Pak Bu ini freeze nih. Hmm. Loh, kelempar Mental, malah. mental. Iya. halo 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 halo. Mental, Pak Bon. Iya, saya ketendang dengan selamat dan sukses. Sampai mana? Tadi aku udah nyerocos tiba-tiba Sampai hilang. tadi karena suaranya juga nggak jelas, masih sampai orang Heeh, Amori heeh. mengalahkan orang Amori yang Sihon dan Og itu. Oke, oke, baik. Ya. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan di sini ya. Tadi ngelewatin Moab, nggak menyentuh orang Moab dulu. Yang disentuh Hmm. malah justru ketika dari pembuangan itu dari Mesir itu eh, ke sini dulu, ke wilayah sini, daerah tujuannya. Nah, kemudian ini dicatat di Bilangan 21 ayat 21 sampai 30. Ini mengalahkan Og dan Sihon. Kalau dilihat catatan-catatan lain dari bangsa Amori ini, dia pernah berjaya di tahun ini, 1894. Dia pernah memimpin di Babel juga, bangsa-bangsa Amori ini. Lalu kemudian, ini penting, memberikan kebebasan penggunaan tanah untuk pertanian, pembebasan pajak, dan pembebasan kerja paksa. Ya, ini menarik ya. Jadi kalau nanti calon presiden ada yang membebaskan pajak, pasti akan banyak yang suka. Dan mungkin lebih baik untuk bisa belajar dari suku Amori ini. Nah, putus-putus lagi nggak Pak Jarwo? Enggak, Mas, lancar. Enggak ya, aman ya. Ya, Ini ya. bangsa Amori. Lalu Oh, kita pembukaan. ngomongin sekarang tentang Moab, ayat 9 dan 10. Ketika itu Balak bin Sipor, Raja Moab bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Ini Bileam, dia seorang dukun yang manjur untuk mengutuki supaya bangsa Israel itu kalah. Nah, ini bangsa Moab ini setelah Og dan Sihor kalah, mereka rodok cemas, agak cemas diceritakan. Lalu akibatnya apa? Tadi Bileam dipanggil, Balak minta Bileam untuk mengutuki, tetapi Allah berkata kepada Bileam dan Bileam takut kepada rencana Allah. Ini ada di Bilangan 22.
Jadi menariknya adalah sekali lagi dari Mesir mengembara di padang gurun, lalu ke sini, lalu berhubungan dengan Moab sesudah penaklukan Og dan Sihon. Ayat 11. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan sampai ke Yeriko, berperanglah kamu melawan warga-warga kota Yeriko. Jadi ini ada orang Amori dua. Orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Nah, saya menemukan kemungkinan ada perbedaan antara 1 dan 2. Yang disebutkan ini tadi bangsa Amori dan orang Amori yang ada sebagai warga kota Yeriko. Kenapa begitu? Ini. Ya, kenapa begitu? Ini adalah warga kota Yeriko. Jadi orang-orang di Yeriko itu multi etnis sebelumnya. Nah, ini diujarkan di dalam Kisah 13 ayat 19. Setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan. Kalau aku ngitung 8, tapi catatannya Kisah Rasul 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Amorinya 2. Jadi ya, Amorinya 2. kenapa Pak? Amorinya 2. Mas Boni ngitung Amorinya 2. Mana? Ini enggak, ini. Oh, Oh bukan. iya betul ya. Ya. Iya. Warga-warga kota Yeriko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, betul, 7. Kisah 13 ayat 19 Karena tadi itu kan ini menutupkan Mas, yang Mas Boni ceritakan sebelumnya, yang dimusnahkan itu kan apa? Kerajaan atau wilayahnya Amori kan. Sementara iya, orang bangsa Amori kan Amori. tidak tinggal di negerinya aja. Ada yang di Ya, Yeriko, ada yang di mana gitu kan. yes. Oh. Itu mungkin Itu yang dimaksud wilayah tanda 2 ya. kerajaan-kerajaannya ya. Wilayah kerajaan-kerajaannya ya. Kali ini ada orang Amori juga yang tinggal sebagai warga kota Iya. Yeriko. Bisa saja itu menjadi alternatif lain untuk kita bisa memahami ini. Kenapa? Kalau lihat dari Amori yang ini nggak ada catatan bahwa orang Amori ini anaknya Kanaan. Nah ini menarik nih. Kalau kita lihat warganya Yeriko, itu keturunannya Ham. Cucunya Nuh. Orang Kanaan, kita mengenal dari nama Kanaan, itu adalah anaknya Ham, cucunya Nuh. Siapa dia? Dia dikutuk gara-gara aurat. Nah ini menarik kan? Gara-gara waktu Nuh mabuk, telanjang. Nah dia melihat, tapi nggak segera nutupin. Malah menceritakan kepada 2 anaknya yang lain. Ini gara-gara hal sepele. Nah, gara-gara hal sepele, anak-anaknya Nuh ini, cucu-cucunya Nuh ini, jadi berseberangan satu dengan yang lain akhirnya. Nah, ini yang terjadi nih. Keturunannya Ham, ya. Dikutuk untuk melayani saudara-saudaranya. Betul. Untuk menjadi budak. Iya. Tapi yo, opo gelem sih Pak, 7 turunan jadi budak terus, begitu kan ya. Nah, oleh karenanya itu sebenarnya mereka melakukan perlawanan. Ini sekali lagi perang keluarga juga kalau kita lihat. Perang keluarga juga. Kenapa? Karena yang diperangi mereka itu ya cucunya Nuh. Gitu ya. Cucunya Nuh. Keturunannya Ham. Orang Het, anaknya Kanaan. Hewi itu anaknya Kanaan. Yebus itu anaknya Kanaan. Amori ini juga anaknya Kanaan. Nah, jadi kita bisa lihat ya, yang diperangi adalah anak-anak dari Nuh. Menariknya begitu. Kalau Girgasi, ini orang yang tinggal di daerah tanah liat. Girgasi kira-kira begitu artinya. Dan tinggal di sekitar Danau Galilea. Feris ini adalah orang pedesaan yang tinggal di sekitar Kanaan. Nah, kalau dari 4 yang lain ini, kita bisa melihat bahwa anak-anak Kanaan lah yang diperangi oleh Yosua dan bangsa Israel. Dikutuknya ternyata sampai masa ini ya, masa Yosua ini. Saya merasa kasihan kok begitu lama ya, kutukan itu melekat pada mereka dan malah sekarang dirampas, tanahnya diminta lagi. Ya wis, itu yang terjadi ya. Mau gimana lagi gitu kan. Nah. Lalu kemudian aku melepaskan tabuhan, ayat 12, mendahului kamu dan binatang-binatang itu menghalau mereka dari depanmu seperti kedua raja orang Amori itu.
Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Kamulah yang makan hasilnya. Kita melihat kata tabuhan. Tabuhan itu, aku lupa bahasa asli belakangnya. Bru-bru apa, tapi depannya itu Vespa. Nah, ini penggemar Vespa. Ada Mas Ini nama. di bawah gambar lalat taman Oh iya kantung. iya iya ini. Ya, Vespa Vespa Rabu. Cabru, Prabu Ya. ya. Ya, ini menarik. Vespa ya, yang suka Vespa kayak saya begitu. Ini Vespa diambil dari tawon ini kira-kira. Modelnya kayak tawon. Nah, Allah mengirimkan Vespa Cabru ini untuk tadi menaklukkan raja-raja itu yang mereka bangsa Israel tidak perlu banyak berusaha. Allah yang melakukan yang terbaik. Dan ini dinyatakan pemenuhan janji Allah di Ulangan 6 ayat 10. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Jadi, kira-kira sampai ayat 13, kita mengetahui perjalanan dari bangsa Israel mulai dari mbah mereka Terah sampai dengan masuk ke Kanaan. Sampai dengan selesainya di sini. Dan inilah yang kita ambil kesimpulan. Bangsa Israel sudah mengembara kemana-mana. Ini jarak yang tidak pendek, muter-muter balik Mesir, sini lagi, balik sini, nanti balik lagi dibuang ke Babel, balik lagi ke sini, habis Bar Kokhbah diusir dari tanah sini, pergi ke sana, lalu kemudian setelah apa namanya, setelah ada Perang Dunia 1 dan 2 mulai balik lagi ke sini, mendirikan negara Israel sampai sekarang, dan seterusnya. Nggak tahu ceritanya bangsa Israel mau selesai kapan. Tapi ya inilah yang diingatkan Yosua bahwa selama ini penyertaan Tuhan menyertai mereka. To be continue sampai minggu depan. Minggu depan. Yes, Oke. silakan Pak Jarwo. Terima kasih Mas Boni. Sebuah upaya yang sangat-sangat patut diapresiasi. Mas Boni sakit sebetulnya Bapak Ibu, tapi beliau berusaha untuk menyelesaikan ini agar menjadi paparan yang komprehensif, dan kita sudah mendapatkannya. Tapi apabila nanti ada hal yang ingin dipertegas atau ingin didiskusikan lebih lanjut, waktunya dipersilakan sekarang. Silakan.